Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi. Hari ini saya akan menceritakan masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, cerita ini diawali dengan ke Konstantinopel yang hancur dikuasai oleh Muhammad Fatih yang berpindah kekuasaan. Nah, setelah ditaklukkannya Konstantinopel, jalur perdagangan Asia ke Eropa itu ditutup sehingga membuat Eropa kesulitan karena pada saat itu rempah-rempah tidak bisa masuk lagi ke Eropa. Sedangkan pada saat itu Eropa benar-benar tergantung banget terhadap rempah-rempah. Mereka inisiatif untuk mencari rempah-rempah ke seluruh dunia. Karena mereka nggak tahu letaknya di mana, ada beberapa dari mereka yang nyasar. Terus akhirnya ada beberapa juga yang ketemu benua Afrika. Mereka nanya, di sana ada rempah-rempah atau enggak? Ada, tapi sedikit banget. Akhirnya mereka nyari lagi, karena belum puas, mereka nyari lagi keliling dunia dan mengetahui bahwa dunia ini bulat. Karena ya kalau datar mereka nggak akan ketemu satu sama lain, ada yang nggak ketemu daratan sama sekali kalau datar. Kalau bulat mereka bisa ketemu, mereka malah memutar lagi, bukannya menunggu daratan, mereka malah balik lagi ke titik awal yang mereka berangkat. Nah, setelah itu mereka ketemu negara India pada saat itu. Mereka nanya di sana ada rempah-rempah, ada, dan mereka nanya asalnya dari mana. Mereka bilang bahwa di sana dari Malaka. Akhirnya mereka nyari di mana Malaka itu dan ditunjuki oleh orang India tersebut bahwa Malaka arahnya ke sana. Dan pas mereka nyampe ke sana, mereka bertemu suku-suku di sana dan mereka membeli rempah-rempah dan balik lagi ke Eropa. Nah, karena mereka mikir kalau mereka dari Malaka ke Eropa itu jauh banget, banyak pengorbanan. Nah, mereka lebih baik mereka berpikir untuk menjajah bangsa tersebut. Karena mereka melihat bahwa suku-suku di sana, mereka lihat bahwa mereka suku-suku ini tuh bodoh gitu, sedangkan mereka pinter. Mereka tuh mikirnya gitu. Akhirnya mereka mengadu domba orang-orang di sana atau memanfaatkan mereka, dan mereka tuh akhirnya menjalin sekutu dengan kerajaan setempat, dan akhirnya mereka memanfaatkan konflik yang berada kerajaan A dan B. Mereka mengadu domba kerajaan tersebut dan mereka mengambil kesempatan tersebut untuk dipercaya oleh masyarakat setempat. Padahal awalnya mereka sebenarnya niatnya bukan mau penjajah, mereka sebenarnya niatnya cuma mau berdagang aja. Cuma karena mereka ya capek tadi seperti yang di awal, capek jauh-jauh bolak-balik, akhirnya mereka ya udah menjajah aja di sini pusatnya. Akhirnya mereka menjajah, tapi tidak secara langsung karena perlahan-lahan mereka menjajah demi sedikit demi sedikit karena mereka sudah mendapat percayaan dari warga setempat. Tiba-tiba ada bangsa lain datang, yaitu Spanyol. Nah, yang tadi sebutin di awal itu adalah Portugis yang sudah sampai duluan. Nah, karena bangsa Spanyol telat, akhirnya mereka dibikin perjanjian oleh bangsa Portugis. Bangsa itu bikin perjanjian, akhirnya nanya isi perjanjiannya intinya bahwa Spanyol tidak boleh menempati daerah yang sudah ditempati oleh bangsa lain. Akhirnya Spanyol pindah ke Filipina. Nah, setelah itu bertahun-tahun silam, singkat cerita ada bangsa Belanda yang datang. Bangsa Belanda bukan datang ke Malaka, melainkan ke daerah sekitar Sumatera atau Jawa. Mereka menemukan tempat itu. Akhirnya mereka juga mengambil rempah-rempah. Nah, uniknya, Belanda ini lebih berjaya daripada Portugis. Belanda ini lebih banyak menguasai daerah-daerah dan mereka merebutkan rempah-rempah juga, dan akhirnya mereka bikin pemerintahan. Terus saya bikin yang namanya VOC, yang pada saat itu adalah perusahaan terkaya sedunia dan sampai sekarang sebenarnya mereka pendapatan yang sangat besar. Nah, mereka menjajah Indonesia selama 350 tahun karena saking suksesnya. Ada beberapa bangsa yang lain yang menempati daerah-daerah di Indonesia kayak Portugis, terus
Inggris, cuman mereka hanya sebentar karena ya Belanda mereka lebih ini pintar, eh, mereka udah menguasai duluan, bahkan Inggris saja hanya 5 tahun pada saat itu. Dan akhirnya ya sudah, akhirnya tiba-tiba banyak warga yang kerja paksa dapat kekejaman dari Belanda. Akhirnya tiba-tiba muncullah Jepang. Jepang hanya walaupun hanya dijajah, maupun Indonesia hanya dijajah Jepang hanya 2,5 tahun atau 1,5 tahun, tapi serasa 350 tahun karena penjajahan Jepang itu sangat-sangat kejam, jauh lebih parah daripada Belanda. Tapi untungnya Belanda hanya sebentar di sana, walaupun rasanya sangat lama, tapi hanya sebentar. Akhirnya Indonesia mendapat kemerdekaan. Mereka meraih kemerdekaan. Akhirnya Belanda datang lagi untuk menjajah, tapi akhirnya mereka gagal karena pada saat itu masyarakat Indonesia tidak seperti zaman dulu lagi. Kalau zaman dulu banyak orang yang dimanfaatkan, dibodohi, tapi sekarang orang Indonesia banyak yang sudah pikiran sudah maju, akhirnya mereka sudah tidak dapat dibohongi lagi. Dan itulah singkat cerita dari masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Pada intinya sebenarnya bangsa Eropa tuh hanya ingin berempah, cuman karena mereka punya pemikiran lain, akhirnya mereka menjajah Indonesia karena emang ribet juga dari Indonesia ke Eropa jauh. Dan juga bang rempah-rempah sangat berharga, udah kayak emas lagi gitu. Akhirnya ya lebih baik menjajah aja daripada mereka bolak-balik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.